Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antum fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya sa'idhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi Ya ayyuhan nasu eling-eling antum te sira kabeh al-fuqara wong sing banget iki. Anane banget butuhe ila Allahi maring oleh pusane Allah itu lihat ing dalam saben-saben keadaan. Allah muda Allah wa ya Allah al-ghani dan ora buta. Manane semoga ora buta anfal iki kanggo makhluk Allah sapa. Alhamid itu dat sing dipuji al-mahmud sing kang dipuji bisuni. Ing dalam tindak lampahe Allah bini kelawan kholqi. Iya salam mengersano sapa Allah taala mongko mengilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Iya salam mengersano sapa Allah taala mongko ngilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Waya tilana kana sapa Allah taala bi khalqin kelan makhluk sing ayat. Allah setiap saat bisa menghilangkan kalian semua dan mengganti dengan makhluk yang baru. Badalakum hale dadi gendine sira kabeh. Wa madzali kalan ora ana apa mengkono-mengkono idhab itu bagian hukum jadi dan makanya menghilangkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru ala wahi ngatasi Allah biajian kelan kelan sing repot atau sing angin asyadi dan kang angin pun kita wala tajiru lan ora iso nanggung sapa wajiratun wong sing dosa enak tun tegese awak-awakan wajiratun kang akeh dosane akimatun tegese para pendosa la tahmilu tegese ora iso nanggung sapa wazira wisra ukra ing dosane wong sing liya wisra nafsin ing dosane awak-awakan ukra kang wong sing nglakoni dosa iku ora iso nanggung dosane wa intatu kok lamun ajak-ajak manane meminta ya ajak-ajak manane minta apa muskolatun atau sapa muskolatun wong sing wis dibebani dosa nafsun tegese awak-awakan muskolatun kang den dibebani dosa terus dibebani kesalahan iki jadi kesalahan dosa ilahing liha maring nanggung nafsin sing asimah atau nafsin sing dosa minhu sangking bisa misalnya minta akadan yang wong suci liyahmila supaya gawa sapa akad bak dhewe sebagian iki. Laris mamuk ora iso den tangguno minggu sanging ngira apa seun perkara wae. Mungkin kula terang. Walau kana senajan ana sing diajak ilmu sing diajak udah berbagai unsur kekerabatan. Manane di unsur keparkan. Para batin sing di unsur keparkan. Kal abi badine bapak wa ibni lan anak wa adamul hamdi utawa ora anane iso nanggung fisika ning dalem sisi loro wa adamul hamli utawa ora anane sing nanggung fisika ning dalem sisi loro iku menuku kominawa ta'ala sange apa ta'ala inawa tunjuru ang sinemeden-medeni sira Muhammad mesti sing iso nampa peringatan niku kowe iso meden-medeni to sing iso meringatno alladzina ing ngakeh yaksana kang wedi sapa ladina robbahum pangerane ladina kuwi ana ing goib rasa diterjemah bahasa Indonesia manane ora roh ya kofuna disebut sapa ngakeh ing Allah utawa maro bulan ora ningali sapa ngakeh ing Allah jadi mereka takut Allah dalam keadaan goib manane mereka tetap takut Allah meskipun tidak melihat li anahum krana satune alladzina yakhshawna rabbahum al-mutafiquna sing alaman fasad ing dari kelawan peringatan wa aqamu lan nglakoni sapa ngakeh as-sholata ing salat manane ada muhate sing langgeng sapa ngakeh ing salat
Waman tazakka, waman tisapane wong tazakka iku bersihno sapa man. Manane tato haro tegese sesuci sapa man, terbebas sapa man nasirki sanging dosa sirik, menyekutukan apa kiri lan jane sirik. Fa inna ma yatazakka li nafsi. Monggo angkene nyekutokno sapa wong, apa bersihno sapa man. Bersihno sapa man li nafsi marang awak dhewe man. Fasolahu mongko te solahe wong iku mutasun den tertentokno bi iklan man. Wa ila wahilan maring awas sarasan al-masyiru utawi gurbali ai marjiu disingun bali. Fayuza mongko den wales sapa wong. Kota fayzi mongko males sapa wong. Fayuza mongko den wales sapa wong bil amali lan amal bil akhirat ila akhirat. Wa ma yastawilan ora padha sapa amal sing picek wal basiru lan wong sing ningali. Manane al kafiru wong kafir al mukminu lan wong mukmin. Wala zulumatu lan ora padha apa barang sing peteng il kufru sing kekafiran wala nuru lan ora padha apa nur iman sing iman. Wala dilu lan ora padha apa sesuatu sing adem sing enak wala haruru lan ora padha apa sesuatu sing panas il jannatu di swarga wan naru lan neraka. Wa mastawi lan ora padha sapa lahya wong sing urip wala ambatu lan ora wong mati ilmu min lan sing mukmin wala kufar lan ora wong kafir. Wa ziyadatu law ta nambahi lafat wala walan fi salah satu ing dalam satu ne iku akidun mari itu. Inna wa ta'ala wa ta'ala wismi itu memperdengarkan sapa wa ta'ala man wong ya pengertian sapa iman. Hidayah tahu ing nunjukno ing man. Baiki buhu mongko nyembadani sapa man ing apa iman lan. Lawamaan talan ora ana te sira Muhammad iki musmi ing lan sing ngrungokno. Wong sing iso memperdengarkan man ing wong bil kuburi kang padha karo mati ing kuburan. Manane ayu kufar tegese wong kafir. Sabbah nyerupane sapa wa ta'ala ing kufar bil maut lan wong mati. Wa ma anta bi musmi'in man bil kubur nek ngrungokno bayiji pun mongko dadi nglakoni jawab iki sapa kufar. In anta ora ana te sira Muhammad ema anta te sira ana te sira Muhammad bila nazirun kecuali wong sing mau ngekeki peringatan mundirun kecuali wong sing ngekeki peringatan lagu maring kufar. Inna arsalna ka inna saten ingsun apa arsalna nubasa ingsun ka ing sira bil haqi lan barang hak. Manane hak bihuda tegese lan petunjuk. Basyiron halil wong sing ngekeki peringatan seneng. Wong ngekeki berita seneng. Berita seneng dikekno maning wong aja bakal nyembadani sapa man ilahi maring kanjeng Nabi. Wa nadhiran nake berita sing nyusahno nake peringatan sing keras. Maknane man ing wong lam yusib kang ora nyembadani sapa man ilahi maring Nabi. Wa in min ummatin illa khalafiya. Wa in min ummatin ora ana umat illa khala kecuali Gusti wa salah pate sing lipat yang dari umat sapa nadhir wong sing ngekeki peringatan. Tegese Nabi untuk tegese Nabi inti ruha kang ngekeki peringatan sapa Nabi ha ing umat. Wa yukatiku lamun gorono sapa ngakeh kang sira ahli Makkah ta tegese Makkah fakot kasih. Monggo teman-teman gorono sapa aladina wong ngakeh mung bin sing kafir Makkah. Kalau mereka mendustakan kamu orang sebelum kamu juga biasa mendustakan para nabi. Jaat teko hukum para wong ngakeh sapa rugi mutusane wong ngakeh bayinat lan kira barang sing banget jelas. Ayil mu'jizati sebarang sing banget jelas. Wa bizuburi lan mereka teko kelan nggo pira-pira kitab kasuh Ibrahim kaya dene lampiran-lampiran Nabi Ibrahim. Wabil kita bimurid lan teko kelawan kitab sing jelasno atau sing madani. Wa ta'al kitab bimurid atau Taurat Injil lan Injil fasbir. Mongko sebara sira Muhammad kama sebara kok oleh sampai corona. Suma aku mongko nuli nyekel ingsun aladina ngake kafir kang kafir sapa ladina kita kipin lan sebab oleh gorono ladina. Pakai kamu kok hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh nyiksa manane ingkari. Tegese ingkar ingsun ali mengatasi wong akeh opo badhe lan siksa wal ihlak lan siksa. Huwa tegese uti adab utawa ihlak iku waqi'un iku tumiba mau ki ahu ing nggon panggonane ihlak. Kula terang iki mun niki ayat pertama tentang masalah-masalah suci. Ya ibanasu antumul fuqara unahu. Kamu itu, kalian semua itu orang yang banget butuh ini Allah Ta'ala. Dikuliah halin kapan saja. Itu menjelas terus cara pandang diingatkan iya saya itu mbak Inomo. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita, kemudian mengganti dengan makhluk yang apa?
baru, terus yang lain wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu bagi Allah itu mudah sekali. Ini kalau bolak-balik matur terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya kenapa makanan ini enak, ya jawabnya biasanya gampang karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo mergo ayu dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan kayak pas mangan sate enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak, kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate ku enak, syaratnya gak pas garam. Ono syarat meneh, ora konangan sing ngutangi. Padha kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syaratnya enak iku ora ono gempa. Ora pas ngamuk. Pas ngamuk ya tetep ayu tapi kan beda. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, itunya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, terwabrak mobil yang mabuk ya. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua ada semuanya Allah. Tetapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kepintaran nyupir lah terus bumi memang terus itu tempel apa? Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor ya. Kira tamu kasapa yo bener malah tak sebut nomor ngeri. Ini Indonesia ramah, tapi kita tenang aja satunya ramah. Rasa khawatir divaksin, rasa khawatir meteor jatuh, apa ya potensi no? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya jajarkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal depan para ulama ketika nanti di akhirat. Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika soal Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melakukan jalan mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Jika para wali-walinya Allah itu orang yang filah zotin min lahadzotaki, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya Yohana tu antumul fuqara. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resiko. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hajat, rumah no, paham lah, tak ulang. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan, dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak, tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan?
Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah usul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu, itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru, vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama, nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi, malah nggak kanji Nabi itu tahlilin. Mana nih tahlilan jalur sepura mayit, kanji Nabi jalur. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, sejarahnya tahlil ya model la ilaha illallah. Mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ora oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu nglafadzno kalimat tauhid. Oke tok ya ora ngarani iso dilarang, tapi tahlil itu mitung dinane mayit koyo bodho, samane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung di definisi. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam ini penting tahu. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, ahli sunnah, terus masalah yang lain. Memang ya sudah. Ya saya ulang lagi. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi namanya Habib Syah. Habib Syah itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya angkat Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syah jadi populer. Saya ulang lagi. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan bereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darani minta itu misalnya madhep kiblat, terus menengadahkan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya di fikih yang ikuti tasawuf betulnya itu definisi yang setia. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur ya cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai ini Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Itu sambil begini, no? Nak dicalok ke aja itu radok tengah. Nak diparek no itu kepanasan. Masyur. Setan zaman itu orang akeh jadi setan tenang. Jadi kan duplikatnya sakit, jadi setan atau muncul. Duplikatnya itu no? Akeh. Ketika setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane itu semacam ketepil besar yang jadi mulanya dari kiai-kiai ketepil itu haram, mereka penemunya setan dari ini.
Tapi nak manjane penemuan setan itu betul. Walhasil terus dibikinkan satu manjane semacam ketepil besar, terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi, idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Ya Ibrahim lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu enggak, karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala, enggak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya menyampaikan. Mana dia beda Ibrahim, kalau Allah enggak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Enggak be Jibril. Oh anak kowe ditakap kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajat lah, ama ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Enggak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah, itu terjadi nazumanya Habib Abdul Haddad Masyur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes oga donga tangani ditenangkan. No, atine ya ora eling pangeran, kan akhirnya ra njaluk tenan. Jadi jadi wali-wali, nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang nggak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama kok. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak dimudahkan. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga nggak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, jadi kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus diantara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi irfal. Tapi kamu jangan niru dosa. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar itu ya Allah. Saya tak dolani ini ece kota ini nomor Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu al-ifal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan lupa. Tapi kan akhirnya doanya ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak orang terbaik, itu mau bedino malah ngamuk. Aku lagi tapi bukan hilang ini toh. Tapi Allah ini ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dungu terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nak sebadani kalau di DAG, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. DAG orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap oleh pangeran. Jadi gara-gara kali itu, saya pernah cerita dan itu ada di hikam juga di kitab itu. Gitu. Ada wali itu tukang hamal, hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, misalnya ke kalau dulu mungkin ya ke kota atau ke nggak cerita ke Jumpai. Nah cepat-cepat dia mesti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Tidak cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manot? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja.
Nah, selang sekian hari dia dituduh maling di penjara, terus dapat rezeki tambah kerja. Ya Allah kenapa jadi gini kan kamu minta rezeki tambah kerja. Ya itu penjara itu rezeki tambah kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kan gitu. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian kata Qadiyat itu nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak Nabi. Karena Nabi itu orang yang dicintai Allah, jika salah sedikit saja itu cara pengiran itu, cara kampus itu digarap di pelonco itu salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan Nabi, dia mungkin yang jauh nggak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pasti peduli sama kamu sudah. Artinya nggak peduli itu salah itu pantas saya orang jelas ini. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus idukannya sapi tadi ya Allah Yakub itu kekasih Musa tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak ada ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti tidak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah, sini Nabi Yusuf lah. Gimana rasa daftar wali berat? Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng dan kira lebu. Nabi itu harus Nabi itu orang-orang. Karena Allah izin di kekasih waktu kita ngelak. Di selera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling masak. Nggak boleh Nabi kok pesek, istri, itu. Saya kalau sudah jadi orang soleh boleh, tapi kalau Nabi tidak. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan Jawa. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh nggak mau kan keluar dari kamar. Adalah kebetulan Wa Alfaya Sayyidah Radat. Itu si Zulaikha lagi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong Yusuf. Padahal dia nggak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Ingat kita suaminya murka, Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Jika cerita utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi Yusuf seorang nabi dia tapi yang manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah aku kan gak pilih. Ngajar proposal ya orang pilih. Semuanya Allah begitu rapi ini. Wong cuman warganya orang langsung wae kan pokoknya kira-kira kan udah tidak perlu ditegur. Makanya Fa'an sahih syaitonul dzikra rabbi fala bitabisi jini bid'as. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tak wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Cerita terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi.
Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Nah jadi sama Allah dikasih tahu, kamu punya suket ini, rumput ini kamu punya, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Dikasihnya dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama, dikunyah sama. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Yusuf, kata Allah, kamu itu kekasihku. Orang nanti ngomong berarti aku rasuket sembrono. Itu menjadi Yusuf, kamu Nabi Musa tidak pernah taruh saya pasti juga. Adegan kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyah, kenapa para nabi sering ditegur? Bukan karena Allah murka, nabi itu tidak. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abrar sayyi'atul. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dia lakukan para nabi itu salah. Karena apa? Saking dekatnya dengan orang lagi apa? Mimba bi hasanatil abrar sayyi'atul. Jadi nabi itu gitu. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya tadi. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa yang minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika agak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kalau gue misalnya Jumo sudah jadi wali, ini soalnya Allah tersinggung. Bicara atau tidak atau jadi wali. Tapi gak Jumo ya Allah tersinggung. Kira atau Jumo. Jadi orang kalau ada wali itu sudah keliru terus. Bukan di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal gitu kan wali bersama kecil-kecilan. Kira-kira Allah tersinggung maupun ibadah. Kira-kira tersinggung. Tapi saya kira tahu dong mau pengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora dijulang. Terus dia gusir itu kadang salah biasa. Terus bakat salah no. Ini dungannya sih gampang ya itu kena karena dalamnya ansana dalam tafsirana wa lana. Tak pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bumi itu, adu cara mahasiswa itu kayak konsonan gitu. Nabi sama Nabi di pengiran gitu. Dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pengiran itu digradasi. Dan Allah memang mengajak gitu. Kalau kamu melanggar ini, la abditun namin diwani nubuah. Nanti la ampuan namin diwani nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes saya ya lucu, biasanya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya. Itu Allah tersinggung karena wong komplit ini pun. Tapi ada kan Nabi Musa kok jawab, oh iya salah, apa salah mana? Kalau enggak bukan apa salah mana? Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya orang paling alim siapa saya? Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan kita, ketemu Nabi siapa? Dalam 3 sesi ini, 3 babak ini, buli-buli ya. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah terus sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratis. Nabi itu masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi itu begini, kamu tidak paham. Itu kata Syurrahul Hadis, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang gitu. Setelah itu kedua membunuh anak kecil.
Musa tambah marah, anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 kali. Itu kata Syurahul Hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi benar. Jadi itu kan unik. Tapi berontak itu salah. Jadi angel sambil tes-tesan jadi Nabi itu ya angel. Misalnya kalau Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur, Nabi Khidir salah, nenek mawon. Karena Nabi sih barang mungkar. Menengai. Berarti dia Nabi goblok loh, kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus dimu terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai, ya harus seperti ini cara mulang saya. Nggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semuanya karu-karuan. Jadi andikan Musa kok tidak protes itu malah salah. Dia memang harus, dan itu Nabi tenang. Makanya Nabi itu akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi gak nyaman ketika melihat kamu. Jadi punya poin. Tapi lucunya Nabi itu ya tak ada rata kok kamen tak kok. Tapi harus disalah no. Ya dari Nabi Musa. Ya jajal. Gaya peristiwa menahu tak sabar rata kok. Barang jajalnya. Barang dijajal protes mana? Barang protes mana? Tinggal 1 kali kesempatan. Kue tak kok mana? Usrah jadi murid. Dikasih kesempatan lagi, ya protes mana? Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang Nabi adalah al-musara'ah ila ingkari mungkar, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang Nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Nggak boleh. Ya toh misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi kan. Jadi gurumu kan gila banget. Tapi pengaruh guru tersinggung. Rawat hikmah itu. Saya kan bingung dong. Di guru ini pak bingung dong. Misalnya kita guru jadab, orang Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi kan. Reaksimu beda jatah. Ayo loh, nak elak kan gak iri. Biasanya nak elak itu gak iri. Kamu pak. Sing ayo, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih dari mawon apa berontak? Karepmu pak. Boleh ah? Oh, nak gurumu wong alim, mesti nak pakai menang. Muridku dia gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan secepatnya kok tidak reaksi, tidak protes, tidak tapi lucunya guru mau nak protes gak dia akhlak. Guru lagi senengnya orang. Nah Nabi itu kan buri-burian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat. Karena 2 orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa itu di atas Nabi. Sehingga yang berlakunya tetap ilmunya Nabi Musa, bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain ya. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng loh mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dari kata ilmu lam tasdi alaihi sok. Aku dhewe nglakoni ya ora roh wis tetep nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bagi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kenapa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nanti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada sebenarnya beling mata ini kecil lagi orang tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali itu keliru lah, itu tetap disenangi pengen. Pengeran Nabi-Nabi ini kecil-kecilkan, yuk aja nak mau. Terus keempat,
Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat. Ini terakhir. Pakaian kok ilmu merah cukup tetap Nabi itu minggat itu boleh nggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi nggak pamit itu boleh nggak? Tidak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu tidak pernah minggat, tidak pernah hijrah. Seorang lagi, karena butuh isi. Tapi Allah pernah punya kekasih, yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako itu terjemahnya minggat. Kalau pergi itu zahabat. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako itu. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainwa. Nainwa itu ya Babylon, kampungnya namanya Nainwa. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Bukhtanasor, Nebuchadnezzar itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Mama unzila alal malakaini di Babila harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun malpunah dalam kitab-kitab bumi yang memang sudah terlaknati murid. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazala di sana pasti banyak fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein apa? Kabudutnya Said siapa? Hussein di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman fitnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang. Jadi, nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun daripada ngebantah-bantah melarang goblok ibu pintar. Sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih tahun ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalazil wal fitan. Tak teruskan. Nabi Yunus itu dakwahi kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya ada iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya azab apa? Ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terus ya. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu Kamis. Jika cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang tolong biro kaumku tetap orang iman. Kemana terasa? Minggat itu jadi mau minggat kan nggak punya tujuan. Asal pergi jauh saja. Ada perahu, kenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan pesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya. Gak bersih. Gak cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus. Zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung no, gitu. Terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat judi dulu. Judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ketemu sampai 3 kali ketemu Yunus. Makanya fasa apa fakana minal mutkhadin diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah, ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini dan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah. Kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Karena sampai disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya sampai saja tetap wiridan. Mana ada figur mati Allah ilaha illah anta subhanak ini kuntum nadon. Dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya udah nginceng oleh Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Ngomong apa yang ada kok dia tengok.
Buat bijak Nabi Yunus itu gak ada. Tenan orang ada, mulai wongnya rawani ini ngomong. Jadi mau dia daerah minggat dia salah. Mau dia daerah minggat berarti kaumnya jadi orang ada kaum kembang bumi likui faksi kok dia neng ngomong. Lah orang tenan rak melayu, nyatanya gak melayu. Jadi bawa didesain minggat. Tapi nak minggat jadi salah, Nabi jauh pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alam, babanya Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain yang Jembel Burur itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru, biar awali mah. Aku rawani niru, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lah jadi pengiran kadung seneng, salah lah ya capek wae seneng. Waj'al sayyiati man ahbabta. Terus kayak gue lagi manja wong tuamu, anak paling disayang. Salah gue, gue caci, gue seneng caci, salah gue. Kalau gelas lucu tiba ini tak tua-tua ini bocah jelalatan mana tiba itu barang kau mengincang mau main Nabi Yunus kau orang wah berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun pasti Nabi Yunus berani di tenang wes barang mulai malam Kamis wah adab sudah kelihatan ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada. Kaum yang lapangan tobat finish secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir wah itu, apa pengen ditompok berarti wah gak situ tak ada pokoknya tobat dari ketiga atau apa, dia selamat pakai versi yang umum selamat faltakomawar kutu bahwa Falaulah annahu kana minal musabbihin ala bidhafi batni la yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua baik-baik saja. Kabar awal dimulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada azab ternyata kampungnya baik-baik saja. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si Nabi nya gak berani pulang karena dihukum mati. Pangeran Nabi kekasih itu ya politik. Oh itu beda-bedaan, mau kekasih pangeran bener. Aku rasa di situ langsung diadab. Tadi pangeran kekasih itu beda orang koyo. Akhirnya bisa terawani mulai. Anak mulai aku disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang boleh itu tenan, mereka nanam Kemis pun mau adab tenan. Cuma sudah tobat. Jadi disebut falau laka naskoryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasih tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semeng ngadab lho, pas menit terakhir kita adab tobat. Akhirnya nasi itu ada pikiran. Ibu kaum Nabi itu ibu yo barokah minggate Nabi Yunus bae Nabi. Wong kliru kok barokah. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaumnya berpikir Yunus pokok. Wong ape ana azab kok tengok-tengok. Tapi pas minggat tenan itu salah pangeran, minggat kok gak. Nah, ini kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya. Coba mungkin antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang tidak usah jadi teroris, tidak usah terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, dunia semuanya. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 km. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, dimasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya begini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, coba Suhail bin Amr.
Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kafir Quraisy ya. Nah, Nabi ya sakit tenang. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Barang di situ di antara perjanjiannya ada mata kata Ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya tidak akan menghapus tulisan Muhammad Rasulullah. Sekarang Nabi unik. Hapus gak popoli, masih gue hapus aku tetap Rasulullah. Oh tulisan lagi. Jadi Nabi relax saja. Tapi Ali katanya, awak wama anak bimati dia kata saya tidak akan menghapus tulisan selama ini. Kata Nabi, kena Nabi menghapus. Tanganku didono, aku sih hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca. Makanya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu jika terus. Nabi ya relax. Nih, tulisan aku Nabi tulis Rasulullah tetap sesuai Nabi masih. Perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Jadi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nanti bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti sama. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Apa engkau masih nabi? Dan Nabi saya santai balai, ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jangan nabi itu. Ya agama itu ya pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama itu tenang wae. Perjanjian yang musuh kamu. Jadi Nabi itu sangi imannya Allah tetap yu'izzu hadzal-din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, bangun guru saya ngarang-ngarang tenan mikir Islam. Islam berpikir haram, harus duwe. Ben. Dunia rusak kok tetap Islam. Mulai. Rasa berpikir terus keliru-keliru lah perjanjiannya dunia keliru. Terus coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, Jajah Lombok tolong atau seket. Mbah Soleh Darat alim zaman Lombok, buyut-buyutku alim zaman Lombok. Itu semua untuk Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saya kira zaman Islam Nusantara kono sing alim koyo. Islam menarik zaman mesti regani negara, zaman di regani negara itu semua. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar. Namanya dari Nabi tentang perjanjian salah Allah kan. Enggak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadas. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yuqadis. Pokoknya pengiran ragakan, ngebar agamanya orang masalah perjanjian keliru. Perjanjian ketiga begitu semuanya merugikan. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi nggak dijawab? Datang Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jangan Abu Bakar gitu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdul Sahabat itu siapa? Jangan Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, ini geremeng-geremeng sana ini. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah semuanya menengah ini. Ya sudah apa ternyata. Nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini, itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu tak mintanya. Oke dari Suhail, diskusi wae pikirannya Suhail kan, mau diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Dari Suhail, oke enggak masalah. Itu toh yang
Itu pun nggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan dari saat ini gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Saja ini Muhammad itu konsep Islam itu, dan semua yang cerdas juga. Saja ini Muhammad. Nyembah waktu banyak giok berkenan. Banyak giok berkenan waktu bodi. Nah Yahudi, Yahudi ora bener bisa, Nasrani ora bener pengiran atau. Oh gitu. Gue aja diskusi. Banyak giok bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjian sendiri. Perkara baru kayak apa? Makanya Nabi ketika balik di Medina, Umar kayak sempat protes enggak? Oke ya Rasulullah, saya terima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan itu ada ayat yang menunjukkan latat kemudian Masjidil Haram insyaallahu aminina mukhaliqina usakum. Lah kok nyatane ra sido mlebu Mekah malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Iku Nabi agak lucu ngendikan. Mah, ning ayat iku ora gak ono taune. Apa ono ayat iku tahun iki? Sing ngate tahun iki ra bener. Jadi lagi ya ora ono taune ya. Ora ono taune kok tahun iki kira-kira. Ayat itu kan kalau tahu nih umatnya sekian nafsiri tahun ini. Suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak orang tahu deh. Apa dia itu ada tahunnya umat dan Allah bilang tahun ini ya enggak ya sudah kalau gak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi rasa itu. Kalau suka rugen kan gak orang tahu nih rasa lah. Aku tuh ada suka tapi tanpa tahu. Susu. Nah. Akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih. Oh, sudah Islam jadi masif. Ya sudah karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam. Akhirnya perjanjian itu dibatalkan. Akhirnya waru'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi udah perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dhahiri keliru wae, tetap berubah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah pangeran. Makanya Sayyid Ali itu sohibu simtiduran adungawi di antara doa waj al sayyati man ahbab. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit kulti tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Aku piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi. Bar langsung agak urung metu kok swarga diwarai. Dampe kepengin tak sepuro nggih, tak warai bungan. Iblis tak diwarai. Tane kira coba. Coba. Dadi lane ya pokoke wong senengi menang. Lagi aku ya dudu kok iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah. Ya, tapi emang ya sudah. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan itu fatalah ko Adam Rabbi kalimatin. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pertama medun ke bumi sampai awal diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Kawat al sayyati man. Jadi penting banget. Wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama pada diri ini. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap dihormat. Pengiran, itu harus aku mikir Islam itu keliru. Nangis mayo oleh mikir keliru. Agamanya pengiran sama sih. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang.
Ya Ibn Umar, boyo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa, atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya, kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdul bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi, siapa yang pemimpin setelah ini. Nah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umat langsung mati. Agama Islam tidak sama dengan kafir atau agama Islam agamanya pangeran. Mesti dulu si pangeran. Aku mau hilang. Aku mau sukses. Dan aku rasa mikir. Engkau rasa dulu si pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi orang tahu mikir nasib Islam. Islam orang kondang dia. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku, Wali Songo baik gue rak mulia Wali Songo. Saya ini durus modern ya melaku, durus kau ya melaku, durus mau galak sing kadang matre ya melaku. Berapa kiai sing jadi oknum perkara proposal? Ya agama ya. Wong bapak udah konco kiai ku mudin, anaknya mondok, bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji negara. Anaknya juga duit mending spontan, cung orang mau mati kok duit. Orang mau mati rantuk rezeki. Cung orang mau mati kok duit. Mulai agama ya rapi gitu. Mereka agama ini dulu sih. Nabi palsu ben piro wae, mulai Musailamah sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu, kowe romo dosa, kowe romo goblok. Kowe ora kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Jadi Ceknya Uzbek jadi negara kayak apa Donald Trump, Islamofobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk nopo. Pikir malah Islam konsepnya malah rusak. Maka terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbah mungkira pangeran ngomongnya harusnya. Islam kadang melakukan lewat model. Saya itu punya santri, ini kisahnya ada. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Bali itu Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semacam begitu. Gara-gara apa? Jadi Baba itu bangun sate ini Bali. Ya bangun sate, berhubung sukses, ponakannya misalnya ini diajak orang Madura kan, aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya mas. Berhubung ke sana kiai, ono masjid, masuk radio mengalir. Maksudnya anaknya di pondok di Jawa. Pondok di Jawa itu semacam ngaji sama saya. Jadi saya yang Bali orang mungkin dia orang santri di Bali mau cepat temuin. Jawa kadang mau rasa macam. Jadi cuma bakal saat yang muter. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang berjarak. Meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu mazhab ahli sunnah ya. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi, ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana, termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai ke Barus. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyebar. Andai kan nggak ada konflik itu mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang setan itu orang goblok. Gongkor amal ngaji saiki. Setan orang goblok ya. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh, alim kabeh itu didu. Mergo rebutan pondok ini. Artinya pondok satu titik di desa itu. Misalnya yang beduan ya di Medan. Gara-gara tuh konflik itu sisi tok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai juga pondok ning Kalimantan. Si tok minggat ning Sumatera, anak kiai juga pondok ning sana. Cara setane uga ngedu malah pondok tetap satu titik.
Setan itu goblok ora roh, akibat ini ora roh. Akhirnya dulur gitu banyak. Ada wong soleh menyebar ning dindi, menyebarkan sujud, menyebarkan ilmu. Jadi setan dia nak goblok, engkau kurang ngaji dene. Mereka tidak diucapkan satu titik. Dia betul. Tapi setan itu nak orang soleh itu tidur. Nah tidur orang kecewa minggat. Dan minggatnya orang soleh ada apa gawe apa? Masa apa gawe dukung? Lalu kalau ada orang soleh itu barang kursi ketubar, gara-gara saya minggatnya apa ya? Alhamdulillah. Kalau itu ragus, kalau ya gus-gus saya minggat di kuat. Enggak pamit keluar atau tak tahisi. Kemudian dia kok minggat. Minggatnya gus tak ganti piye. Paling yang gawe bodoh, gue gawe. Setan nanti saya belum tahu, mulai hukum Quran. Jadi artinya nak pengiran berusaha segampang. Lalu coba di Ponorogo kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Yang Sulawesi ya tetap gawe apa? Kok negara ini semua yang berdaging. Kayak wali songo. Sunan Kalijogo rapati cocok Sunan Kudus. Rapati cocok ada dakwah ini gede-gede lagi ini. Soalnya ono, ya terus mono, sampai rokaatan terus jadi Islam macam-macam. Tapi terus no. Tapi ya baru kayak itu ono Islam untuk tingkir, untuk Solo, untuk cara rapati tukaran ya Sunan Kalijogo menyewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang yang mana. Berhubung baru kayak tukaran sidik-sidik ya. Di bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu lebih dukung Arya Nopo. Bangsa, sekali Joko dukung mungkin itu. Suami Joyo. Berapa sih terus? Saya mau Jogja. Kudus. Kalau ada yang Kudus. Dan jas baru. Mau meratukaran ya utak yang Pantura. Baru kayak tukaran. Jadi, tapi rasa terus. Nak ono tukaran baru kayak rasa menengok. Kenapa ngangeran sing ngersakno kabeh baru. Kami rasa dicetak. Ono suami istri pegatan terus. Ya kadang ya baru asing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saya bojoku apik. Padahal sing lanang tau ge ket iso apa ya piye malah. Iku pengira. Makanya mikir Islam juga mikir. Sekarang kan ada orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara. Akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Untuk Islam harus kultural. Akhirnya kejauhan Islam. Umat Islam butuh kaya, jadi kedunian di nani. Islam butuh fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakian konsep bisa mari kuat. Nah ya orang yang wah Islam butuh suka, nak suka ben kuat. Boleh barang suka ketu. Orang yang itu, cerai bentang mau hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep apa? Pas merebut itu ngapain orang ngakeh. Pas prosesnya sudah ada perkok. Islam harus kultural, juga main-main gong malah sidenan terus kasih berdakwah. Untuk kakek nopo kultural, harus ada konsep. Ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik, mulai para sahabat tapi sampai wali songo nyatanya tetap itu menunjukkan agama ini diurusi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa khidmah wae? Kayak saya yang mau khidmah Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi rasa mimpin Islam, apalagi membuat konsep untuk justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahannam. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innal ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelajutan kayak lajutnya misalnya gini, saya seorang fakih ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang fakih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi misalnya gini, contoh gampang, ada orang misalnya Rukin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama polisi, Gus sholatnya Rukin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin bagi saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya enggak. Padahal adegan saya ada jauh lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah cara begitu tapi diterima.
Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya ada, makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Teman itu gak doyan mana. Tapi sarannya dia itu kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati kan. Tak tili mati kapan? Ini kabarnya rombolan. Si sopo sopan rombolan. Bagus rombolan itu cepat kok mas. Itu iman mulai cilik. Memangnya mati itu nggak rombolan. Tapi soalnya mau pangeran sing di otoritasnya wae raja jadi rombolan 3 bulan kok dokter jadi kayak percaya. Nah aneh-aneh wae. Saya tak tahu Israel lah. Iya, orang mesti bener kok tak imani. Lah iya Pak. Kowe cek goblok iku mondok 2 bulan iku ra mesti sesuk ya mungkin. Apa padha mungkin sesuk ya. Mungkin kok ya. Mungkin. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 bulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saya tak istighfar be aku, tak ngaji dadi keren mati sesuk. Betul lho. Terus iki goblok. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati Yesus. Nah, aku santri tenang, kamu diancam mati 2 bulan itu tak kira ibadah kok kayak mati Yesus 2 bulan itu kesuwen. Lho kalau nanti saya perasaan keluar ya, urip mesti. Makanya kalau di 200.000 cara vlog dikata, urip nanti sesuk ya di 200.000 di aki ya. Orang wong butuh duit akeh mergo nyongkone urip suwi. Lalu teman rapati seneng derajat, besok mati di derajat bareng. Ya kita bangka anda kata mutu. Akhirnya dia terus mulai sebelum malah ramah. Brono betul. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u. Kita ini butuh. Makanya kalau semuanya anut para nabi, dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi, itu kesalahannya apa? Mimba bi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat, sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah, tapi itu menjadi berkah. Dan kita tidak pernah kayak apa sulhul apa? Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar, enggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah. Tidak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju, misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak? Saya bilang tidak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Anak wongnya kan macam-macam. Yang dikaji Islamnya, asal yang dikaji jangan orangnya. Orangnya bulat-bulat. Wah, suara lah no. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, nggak apa-apa, semua perkara saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan. Akhirnya di Mekah, di Darunat, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepingin wong nyembah pangeran. Pangeran sopo sing gawe langit bumi. Akhirnya itu pangeran yang pantasnya sing gawe langit bumi. Pangeran ora tau saya apa-apaan. Orang yang mulai cerita, ya aku tahu nyembah pas buyai lu Pak. Sampai aku izin pangeran buyai. Orang yang cerita meneh aku tahu pas nyembah pas tangannya coplok. Waktu cerita kenaifan pangeran itu. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara. Dari gue benerin Nabi, ya mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal.
mun kula terusna. Inna wa yusmi umayyasha wa ma anta bimusma'in man fil alam tarono orang ngerti sira eta alam ngerti ora ngerti sira ana wa ing satune wa ta'ala yang jalan nurono sapa ora sama ikan ini. Awan nurono ma aning bae. Pak akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun. Iki tetep ing dalam dawa akhrajna iktifatun te iktifat. Iktifat itu pindah anu ibati sangi gambar kok. Mestinya kan Pak akhraj tapi jadi apa? Pak akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi ganti apa? Pak akhrajna. Kemudian kita Allah. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarot ing pira-pira buah. Mukhtalifan ingkang warna-warna apa alwanuha pira-pira warnane sama. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang kriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pinggirnya ditanduri pelem manis yo ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang itu. Kenapa gitu? Ya saking kudrahnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mukhtalifan khali warna-warna apa alwan wa warnane samarat ka afdoro kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang wa asfarolan asfar. Asfar itu agak kekuningan. Oh ideal dan yani kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking pira-pira gunung juga dite pira-pira dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusa lain. Delala ada desain alam yang paling layak ada ya selalu ada yang layak dilewati jamu juda tori untuk jalan apa jamu juda tori untuk jalan bisa banyak di dalam gunung bawili landiane apa jabat bidon kang putih di kasus gunung-gunung di Indonesia. Nah, dublok waduh, kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih. Wa kumron ana sing kamera-kamera. Wa sufron ka kuning kuning. Yang sekalipun ingkang beda-beda alwanha apa pola warnane judat juga. Disidati ana sing terjal, wa silan ana sing kropos. Wis koyo gunung-gunung itu kan ana sing apa tengkramane ku enak berarti sidak, ana sing dari tanah sing napa kropos. Wa qorobi antara watu kemloso ya kuno manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atkun ala judat syukur untuk pro watu sadida disawati kang banget ya. Artinya intinya misalnya bumi itu dari apa kita tidak pernah tahu, kalaupun tahu kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Yuko sing kang katakan kata aswati wa qalilan wa iki napa masalah wa minan mutalib nisbatu ala aswatu tor banget ireng hirbi pun wakoli lon hirbi aswat itu bahasa mawon di poe wong Arab itu biasa ireng banget ireng jelimbang nah ngeten aswat itu maknanya itu wong Jawa nak muni ireng banget misal ireng jelimbang pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa hitam waminan asilan setengah yang manusia wajawa bilang piro-piro kewan walanami lan piro-piro rojo koyo. Jadi kalau jawab tuh mulai melata ya jawab, mulai kodok ya jawab, nanti mulai hewan apa saja itu jawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu maksudnya apa? An'am mukhtalifun utai sing gitu-gitu awan piro-piro warnane kita. Juga ada koyo warnane piro-piro tanduran. Jadi maksudnya ngeten. Kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih, kok tahu-tahu dia anak rodok kemerah-merah, kok dia anak ke hitam dari mani yang sama. Dulunya misalnya, enggak Gus, kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam. Senajan tuh sekarang pas bapaknya, ibunya sudah putih, tapi tetap aja asal usulnya dari sapi. Ya tetap asal usulnya dari
Sekarang jadi variasi banyak, tetap asal usulnya sampai beda-beda itu kabeh kekuasaannya. Kaki lapisi mari kaya dimensi dan dua yang memahami itu semua tentu ulama nama yang sebuah min ibadihi. Nama yang sampai itu banget Allah yang Allah. Nama yang sampai itu banget Allah yang Allah ibadihi dan pertama Allah. Istilah hal berbeda berkelompok berawat tidak semua dunia dalam genggaman mungkin ini mesti mati makanya orang ulama tenan ini orang ngerti nak dunia wae pangeran terserah dia aku pari makata kau sini kepari inna wa satana wa ta'ala wa aziz dan katin banget menangani timul dalam kerajaannya Allah kufur untuk akan berkurani di dulu bagi maring proposal kau nggak uang ingin akan berkurang Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah